Lakukan ini jika kalian sudah galbel lebih dari 90 hari dan masih ditagih juga sama DC pinjol. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah solusi gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Banyak di luar sana yang menganggap kalau utang kita lebih dari 90 hari, harusnya DC pinjol nggak boleh menagih lagi. Harusnya cukup sudah masuk ke slik OJK, maka semuanya akan beres atau akan berhenti. Nah, jadi gini teman-teman. Sebenarnya untuk aturan 90 hari itu adalah indikator-indikator dari OJK. Di mana OJK menyarankan kalau udah lebih dari 90 hari ditagih-tagih dan nasabah belum bayar juga, OJK menyarankan cukup untuk dilaporkan slik OJK sebagai sanksi terberat untuk nasabah gagal bayar pinjol. Setelah itu tidak perlu ditagih-tagih lagi. Tapi kenyataannya adalah ya nggak sampai 3 bulan, kadang sudah banyak yang masuk ke slik OJK. Bukan soal 90 harinya, tapi lebih tepatnya kalau sudah masuk ke slik OJK, harusnya ya memang tidak usah ditagih lagi, karena itu udah sanksi terberatnya. Cuman masalahnya adalah pinjol-pinjol itu tidak mau kehilangan uang, tidak mau kecolongan, tidak mau rugi karena uang-uangnya belum dibalikin atau banyak nasabah yang masih galbay. Artinya apa? Ya cash flow mereka terganggu, keuangan mereka terganggu dan terancam bangkrut jika banyak yang tidak bayar. Sedikit banyak yang dibayarkan nasabah galbay akan sangat mempengaruhi dari segi keekonomi aplikasi pinjol tersebut. Cuman sayangnya ya slik OJK udah dilaporin, orang udah ke blacklist by checking, tapi masih ditagih juga. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita udah lebih dari 90 hari dan sudah masuk slik OJK, tapi masih terus-terusan ditagih? Cuman cukup simple. Abaikan semuanya, nggak usah terlalu digubris dan nggak usah terlalu dipikirkan. Bang, kalau DC-nya datang ke rumah bagaimana? Ya, dihadapi, dilayani, dan kalian harus jauh sopan juga, lebih sopan dari mereka juga untuk menangkapinya. Bilang aja, ini saya sudah tahu resikonya Pak, ini saya sudah kena dampak bahwa slik OJK saya sudah merah atau katakanlah kredit macet. Jadi ya ini harusnya sanksi yang udah diterima, sanksi yang harus memang layak kita terima gitu teman-teman ya. Nah kembali lagi, kalau sudah seperti ini, slik OJK udah masuk, harusnya nggak ada alasan lagi DC-DC bakal terus menagih. Terus menagih mau ngancem apa lagi? Orang sudah masuk slik OJK, orang resiko terberatnya aja udah kita dapatkan. Nah mereka mau ngancam apa lagi? Paling ancamannya nggak jauh-jauh beda ke sidang perdata, nggak jauh-jauh beda ke penggelapan uang, pembawa kabur uang, akan dilaporkan ke pidana, akan masuk ke pengadilan, akan kena somasi, nggak jauh-jauh beda ancamannya sekitar hal itu aja. Nah, karena kita tahu bahwa slik OJK udah masuk, harusnya kita udah lebih tenang. Kenapa? Karena ya ini risiko terberat udah kita dapatkan, apalagi yang mau kita takutkan. Gitu loh. DC mau ngapain lagi? DC mau ngincar lagi? Toh sudah masuk slik OJK. Kalau belum masuk slik OJK, bolehlah dia mengancam-ngancam akan segera dilaporkan ke OJK. Tapi ini kan sudah masuk ke OJK. Kalau sudah masuk ke OJK kayak gini, apakah kita bisa ditagih-tagih terus? Ya gimana? Kan konsekuensinya udah jelas. Slik OJK udah kena. Kalau kita mau bebasin slik OJK kita, pengen rapiin lagi, pengen kredit macetnya itu hilang, ya kita dengan bayar. Nah, kalau kita masih belum mau melepaskan sanksinya, ya nanti-nanti dulu gitu loh. Maksudnya apa? Kalau misalnya teman-teman ada uang, ya teman-teman bayar silahkan. Teman-teman bisa bereskan semua masalah pinjol ini dengan membayar semuanya. Tapi konsen saya adalah buat teman-teman di luar sana yang saat ini masih pusing banget mencari dana, masih kekurangan banget bahkan untuk makan aja pas-pasan, apalagi buat bayar pinjol. Cuman satu tips saya, abaikan dan galbay dulu aja. Itu udah paling efektif. Karena mau gimana, teman-teman mau ngutang lagi ke tempat lain tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi masalah baru. Kalau teman-teman fokus, oh iya saya galbay di aplikasi A. Ya udah, fokus di aplikasi A. Tapi kita gak usah terlalu pusingin dulu. Niatkan dalam hati, oke, nanti akan saya bayar. Tapi sekarang saya mau akan fokus ke kerja, ke keluarga saya, kehidupan saya dulu. Akan menata kembali. Karena kebanyakan orang mulai terjerat di pinjol itu adalah karena dampak pandemi kemarin. Banyak yang dirumahkan, banyak yang dipecat atau di PHK, banyak yang gajinya dipotong. Akhirnya mau nggak mau mereka mencari cara simpel untuk mengajukan pinjaman online. Dan imbasnya masih sampai sekarang.
Nah, ini merupakan sesuatu yang memang nggak boleh diulangi lagi. Tapi kalau sudah terlanjur seperti ini, ya kita fokus di solusi. Jangan fokus di masalah yang penyebabnya itu. Ya salah sendiri lo ngutang, salah sendiri lo nggak bisa bayar. Jangan. Tapi kita lebih ke fokus ke bagaimana caranya untuk bisa bebas dari hutang pinjaman online yang pernah dilakukannya. Ya, simple. Kalau buat saya pribadi, kalau kita tidak ada uang, ya jangan bayar dulu. Tapi bukan berarti kita tidak mau bayar dan kita tidak lepas tanggung jawab. Sebaiknya niatkan dalam hati pengen bebas, pengen bisa selesaiin semuanya, dan semoga Allah bisa ngasih rezeki yang melimpah buat kita. Ya, jadi doanya jangan hanya melulu semoga utangnya dihapus, jangan. Tapi doanya lebih baik adalah mudahkan rezeki kita. Ya, jadi kayak ya Allah mudahkan rezeki hamba, lancarkan rezeki hamba, dan semoga hamba bisa menyelesaikan semua masalah pinjol ini dengan mudah Allah dan diberikan ketabahan, kesehatan agar hamba bisa berikhtiar semaksimal mungkin untuk bisa membereskan semua ini. Tolonglah ya Allah, berikan hamba kemudahan-kemudahan dan kelancaran serta petunjuk agar hamba bisa segera menemukan jalan keluarnya. Amin amin ya robbal alamin. Itu akan jauh lebih enak dan akan jauh lebih baik teman-teman. Ya, tetap semangat, jangan menyerah. Insya Allah semuanya pasti akan baik-baik saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.